Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita masih boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Perkenalkan, nama saya Miss Kemanoso, NIM 170436060. Pada saat ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Evaluasi Perlakuan Akuntansi Piutang Tak Tertagih pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero, cabang Manado. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Pertama, pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, salah satu aktivitas yang dilakukan yaitu aktivitas penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan penjualan yang bersifat non-tunai, dan perusahaan yang melakukan aktivitas ini adalah perusahaan yang mengharapkan bahwa keuntungan perusahaan atau laba yang akan diperoleh lebih besar daripada aktivitas penjualan tunai. Namun, dalam aktivitas penjualan kredit ini menimbulkan adanya piutang. Piutang merupakan bagian dari aktiva lancar perusahaan dalam neraca yang timbul akibat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Namun, dalam aktivitas penjualan kredit ini menimbulkan adanya piutang. Piutang merupakan bagian dari aktiva lancar perusahaan dalam neraca yang timbul akibat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Pengertian piutang menurut Rudianto dalam buku Pengantar Akuntansi 2012 halaman 210 merupakan klaim suatu perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu yang diharapkan dapat diperoleh pada masa yang akan datang. Piutang dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan karena merupakan hak klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan. Tetapi piutang bisa menjadi kerugian karena adanya risiko yang tak tertagih. Oleh karena itu, dalam penjualan kredit, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko yang akan terjadi akibat adanya pelanggan yang menunggak pembayaran piutangnya karena ketidakmampuan atau sengaja tidak membayar kewajibannya, sehingga menimbulkan piutang yang dalam akuntansi dikenal dengan nama piutang tak tertagih. Menurut Sartono 2014 halaman 86, piutang tak tertagih merupakan piutang yang dapat menimbulkan kerugian karena debitur tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga perusahaan mengalami kerugian atas tidak tertagihnya piutang tersebut. Oleh karena itu, perusahaan melakukan evaluasi perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih untuk dapat mengelola piutang secara tepat dan benar. Perlakuan akuntansi menurut Pura 2012 halaman 25 menyatakan bahwa ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi, yaitu konsep pengakuan, konsep pengukuran atau penilaian, konsep pencatatan, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan. PT Pelabuhan Indonesia 4 terdiri dari 24 pelabuhan cabang yang ada di Indonesia Timur, khususnya PT Pelindo 4 Persero cabang Manado yang dipercayakan oleh pemerintah dalam mengembangkan sektor penyediaan dan pengelolaan jasa suatu perusahaan. Ada beberapa jenis jasa pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan, yaitu pelayanan barang yang terdiri dari aktivitas bongkar muat, tenaga kerja bongkar muat, dermaga, gudang, lapangan penumpukan, dan pemadam kebakaran. Pelayanan kapal aktivitasnya yaitu labu, tambat, dan air kapal. Pelayanan penumpang aktivitasnya yaitu pas pelabuhan dan terminal penumpang, serta rupa-rupa usaha yaitu kerjasama usaha, kerjasama operasi, dan penyewaan gedung, bangunan, lahan, atau tanah. Untuk kelancaran usaha pelayanan jasa kepelabuhanan, perusahaan memberikan kebijakan yaitu pembayaran kredit, di mana pihak manajemen perusahaan awalnya akan melakukan perkiraan untuk memberikan piutang. Selain itu, pihak manajemen juga membuat batasan waktu untuk pelunasan piutang. Atas dasar kebijakan perusahaan tersebut, maka akuntansi piutang usaha yang terjadi pada perusahaan yaitu sebelum pihak pengguna jasa berkegiatan atau menggunakan fasilitas jasa pelabuhan, maka terlebih dahulu
pengguna jasa harus membayar uang perhitungan atau upah yang sudah dihitung oleh pihak perusahaan, dan apabila pada realisasi jasa ternyata melebihi dari jumlah upah yang dibayarkan, maka perusahaan mengakui adanya piutang usaha. Jadi dapat dikatakan besarnya jumlah piutang tergantung dari berapa besarnya upah yang dikenakan berdasarkan total tagihan jasa yang digunakan, dan penetapan jumlah upah ditetapkan atas dasar kebijakan perusahaan. Namun, tidak semua piutang pada perusahaan berjalan dengan lancar, dikarenakan sebagian piutang yang dimiliki oleh perusahaan memiliki permasalahan yang dihadapi, yaitu beban kredit macet atau piutang tak tertagih. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul Evaluasi Perlakuan Akuntansi Piutang Tak Tertagih pada PT Pelindo 4 Persero Cabang Manado. Pesan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana perlakuan akuntansi piutang tak tertagih pada PT Pelindo 4 Persero Cabang Manado. Tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi piutang tak tertagih yang diterapkan pada PT Pelindo 4 Persero Cabang Manado. Kemudian manfaat penelitian, 1. Memberikan masukan kepada PT Pelindo 4 Persero Cabang Manado tentang perlakuan akuntansi piutang tak tertagih. 2. Memberikan masukan dan pengembangan kurikulum khususnya jurusan akuntansi, program studi D4, akuntansi keuangan. 3. Menambah wawasan peneliti tentang perlakuan akuntansi piutang tak tertagih. Landasan teori. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan secara jelas yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Menurut Harry, 2012, halaman 6, menyatakan akuntansi accounting adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, di mana informasi bisnis dikomunikasikan kepada stakeholders melalui laporan akuntansi. Yang kedua, pengertian piutang. Piutang merupakan suatu bagian dari aktiva lancar perusahaan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan. Piutang timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Menurut Warren dan kawan-kawan tahun 2015 halaman 448, piutang mencangkup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar. Pendapat lain, yaitu menurut Harry tahun 2015 halaman 29, mendefinisikan istilah piutang adalah mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan, umumnya dalam bentuk kas, dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit. Dari pengertian di atas, maka kesimpulannya yaitu piutang adalah seluruh uang yang diklaim atau tagihan dalam bentuk lainnya terhadap perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Yang ketiga, klasifikasi piutang. Klasifikasi piutang mempunyai peran yang sangat penting. Dengan adanya pembagian atau pengelompokan piutang tersebut, maka akan memudahkan pihak perusahaan untuk dapat memahami unsur-unsur yang disajikan dalam laporan neraca. Menurut Harry tahun 2013 halaman 181, dalam praktik, piutang pada umumnya diklasifikasikan menjadi A. Piutang usaha adalah jumlah pembelian secara kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. B. Wesel tagih. Wesel tagih adalah surat utang formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengakuan utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai dengan 90 hari
atau lebih lama, serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang. C. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain mencakup selain piutang usaha. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihan lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi jumlah piutang. Piutang merupakan elemen yang besar dari likuiditas perusahaan dan dapat menjadi aktiva yang penting. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Menurut Rianto tahun 2013, halaman 85, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah piutang adalah sebagai berikut. Yang ke-1, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijakan dalam penagihan piutang. Dan yang kelima, kebiasaan pembayaran pelanggan. Kemudian yang kelima, prosedur penagihan piutang. Menurut Horne V. tahun 2021, ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui surat. Teknik ini dilakukan bila mana pembayaran hutang pelanggan dari pelanggan sudah lewat beberapa hari dari waktu yang telah ditentukan tapi belum dilakukan pembayaran. Yang kedua, melalui telepon. Teknik ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari teknik sebelumnya, yaitu apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan masih belum dibayarkan. Yang ketiga, kunjungan personal. Kunjungan personal yaitu dengan cara melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan. Dan yang keempat, tindakan-tindakan hukum. Teknik ini yang paling akhir dilakukan apabila ternyata pelanggan tidak menunjukkan itikat yang baik untuk melaksanakan pembayaran kewajibannya. Yang keenam, pengertian piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh pihak debitur yang keberadaannya tidak diketahui, tidak mau membayar utang, tidak mampu membayar, atau dinyatakan pailit. Menurut Heri 2016, halaman 42, berpendapat bahwa piutang tak tertagih adalah piutang yang timbul adanya pelanggan yang tidak bisa membayar karena menurunnya omset penjualan sebagai akibat dari lesunya perekonomian. Menurut Warren dan kawan-kawan tahun 2015 halaman 450, piutang tak tertagih adalah piutang yang sudah jatuh tempo dan pelanggan tetap tidak membayar karena beberapa indikasi seperti debitur pailit, penutupan usaha pelanggan, dan kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan. Adapun menurut Ahmad tahun 2015 halaman 67 dalam buku Teori Akuntansi menyatakan bahwa piutang usaha tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan aktiva piutang usaha, serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham. Faktor-faktor piutang tak tertagih. Menurut Rifai dan kawan-kawan tahun 2013 halaman 238, kredit macet atau piutang tak tertagih disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu A. Faktor internal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak kreditur. Faktor-faktor tersebut diantaranya 1. Keteledoran dari pihak kreditur mematuhi persetujuan pemberian piutang yang telah ditegaskan. 2. Pemberian kelonggaran terlalu banyak. 3. Terlalu mudah memberikan piutang yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kekayaan. Yang keempat,
konsentrasi piutang pada sekelompok pengguna jasa atau sektor usaha yang berisiko tinggi. Kelima, kurang memadai jumlah eksekutif dan staf bagian piutang. Yang keenam, lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepala para eksekutif dan staf bagian piutang. Ketujuh, lemahnya perusahaan mendeteksi timbulnya piutang macet, termasuk mendeteksi perkembangan arah arus kas pengguna jasa atau debitur lama. B. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak debitur. Faktor-faktor tersebut diantaranya: 1. Menurunnya kondisi ekonomi perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha di mana mereka beroperasi. Kedua, adanya salah arus dalam mengelola bisnis perusahaan atau kurang pengalaman bidang usaha yang ditangani. Ketiga, problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit berkepanjangan, pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga debitur. Keempat, kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain. Kelima, munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam. Dan keenam, watak buruk debitur, yaitu yang semula merencanakan tidak akan melunasi piutangnya. Berikut resiko piutang tak tertagih. Di dalam penjualan barang secara kredit selalu mempunyai risiko adanya piutang tak tertagih dengan baik. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak didukungnya perjanjian pembayaran sesuai jatuh tempo antara pihak pelanggan kepada perusahaan. Risiko ini merupakan biaya dari penjualan kredit, sehingga apabila risikonya bernilai kecil dibanding profit bersih yang didapat, maka transaksi jasa tersebut dibilang menguntungkan. Namun sebaliknya, apabila risiko yang tak tertagih bernilai besar dari ketentuan normal, sehingga berakibat mengurangi profit bersih perusahaan, maka hal ini tergolong pada pengelolaan piutang yang tidak sehat. Apabila dalam kondisi yang cukup lama, misalnya lebih dari 1 tahun anggaran, piutang yang tak tertagih tersebut tidak bisa dicairkan secara keseluruhan atau sebagian, maka salah satu tindakan perusahaan yaitu menghapuskan piutang dari pembukuan perusahaan. Dan diharapkan perusahaan memiliki piutang yang dikelompokkan berdasarkan jatuh temponya. Hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi tindakan dan yang kedua untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Karena piutang tak tertagih akan sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha, sebab apabila bad debt tinggi dapat menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya, cara mencegah terjadinya kredit macet atau piutang tak tertagih. A. Selektif dalam memilih pelanggan yang diberikan fasilitas kredit. B. Pembayaran di muka. C. Pemisahan wewenang. D. Kirim reminder letter secara reguler. E. Jaga hubungan dengan pelanggan. Berikutnya, perlakuan akuntansi piutang tak tertagih. Perlakuan akuntansi adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan suatu proses akuntansi terhadap segala jenis aktivitas atau yang terjadi di perusahaan. Menurut Pura tahun 2013, halaman 25, perlakuan akuntansi adalah bagaimana suatu transaksi atau kejadian tersebut diperlakukan di dalam akuntansi. Untuk memperlakukan kejadian tersebut, ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi, yaitu dengan konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, nama peneliti Wiratna tahun 2020, judul penelitian perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih studi kasus pada PT XYZ di Surabaya, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian, pencatatan piutang yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan mencatat sebagian piutang saat telah dikeluarkannya surat tagihan atau invoice atau surat jalan terhadap barang-barang yang telah keluar dari gudang. Perusahaan juga mencatat piutang yang telah melewati jatuh tempo dan dianggap tidak tertagih akan langsung menggunakan metode pencatatan langsung dengan mendebet akun beban piutang tak tertagih dan mengkredit akun piutang. Yang kedua, nama peneliti Ripka Josefira Logor tahun 2020.
dengan judul penelitian Evaluasi Perlakuan Akuntansi atas piutang tak tertagih pada PT Angkasa Pura I Persero Cabang Manado. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian, perlakuan akuntansi dilakukan dengan metode pencadangan. Pengakuan piutang tak tertagih diakui pada saat customer mengakui bahwa tidak dapat melunasi piutang tersebut dan telah sesuai dengan PSAK 50. Piutang tak tertagih diukur berdasarkan estimasi, piutang tak tertagih ditambah nilai diskonto, piutang tak tertagih dicatat dengan metode pencadangan, piutang tak tertagih dicantumkan dalam akun cadangan penurunan nilai piutang, dan pengungkapan piutang tak tertagih diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, Emanuela Fancy da Costa tahun 2015 dengan judul penelitian Analisis Kerugian Piutang Tak Tertagih pada PT Metakaruna Jaya Makassar dengan jenis penelitian kuantitatif. Dengan hasil penelitian, PT Metakaruna Jaya Makassar menetapkan beban kerugian piutang dengan menggunakan metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Penggunaan metode ini menyebabkan beban kerugian piutang akan dicatat berdasarkan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Penggunaan metode penghapusan langsung tidak ada akun cadangan yang dibentuk sebagai pengurang pada nilai piutang usaha di neraca. Hal ini menyebabkan tidak terdapat nilai realisasi bersih atas piutang usaha untuk tahun berjalan yang diharapkan dapat ditagih. Kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlangsung selama 6 bulan. Sumber data. Sumber data terdiri dari yang pertama, data primer. Data primer yang penulis kumpulkan dari perusahaan adalah data piutang usaha dan data piutang tak tertagih PT Pelindo 4 Persero Cabang Manado. Kedua, data sekunder. Data sekunder yang penulis kumpulkan yaitu berupa data dan informasi yang dibutuhkan yang diperoleh dari berbagai referensi literatur, buku-buku, dan jurnal lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk mengevaluasi. Berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh penulis sebagai berikut. Yang pertama, teknik wawancara. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berwenang yaitu manajer keuangan serta staf akuntansi dan piutang usaha mengenai transaksi yang berkaitan dengan penjualan kredit, piutang tak tertagih, dan jatuh tempo pembayaran. Kedua, teknik observasi. Penulis melakukan pengamatan secara tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi tersebut pada bagian piutang usaha perusahaan PT Pelindo 4 Persero Cabang Manado. Dan yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan data piutang usaha dan data berupa daftar piutang tak tertagih perusahaan. Berikutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Hasil penelitian ini dapat disusun oleh peneliti dari hasil penelitian yang berhubungan dengan piutang tak tertagih dan implementasinya berlandaskan teori yang diperoleh peneliti melalui buku, literatur, jurnal, serta skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kedua, analisis selama di lapangan, yaitu 1. Mengumpulkan data-data piutang usaha dan piutang tak tertagih yang ada di perusahaan. 2. Mengumpulkan referensi buku maupun jurnal yang berhubungan dengan materi perlakuan akuntansi piutang tak tertagih. 3. Mengolah data perusahaan yang diambil dan data referensi yang dijadikan sebagai teori yang berhubungan dengan penelitian. 4. Menganalisis data-data yang telah diolah oleh penulis. 5. Kemudian berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut, penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang diperlukan oleh perusahaan dalam memperkecil piutang tak tertagih. Sekarang kita masuk pada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan. Secara efektif, keberadaan PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero mulai sejak penandatanganan anggaran dasar perusahaan
oleh Sekjen Dephob berdasarkan Akta Notaris Imas Fatima SH nomor 7 tanggal 1 Desember tahun 1992 memiliki perkembangan ke belakang di masa awal pengelolaannya. PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang semakin maju. Tahun 1957 sampai 1960, pada masa awal kemerdekaan, pengelolaan pelabuhan berada di bawah koordinasi Jawatan Pelabuhan. Seiring dengan adanya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19/1960, maka status pengelolaan pelabuhan dialihkan dari Jawatan Pelabuhan berbentuk badan hukum yang disebut Perusahaan Negara atau PN. Tahun 1960 sampai 1963, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960 tersebut, pengelolaan pelabuhan umum diselenggarakan oleh Perusahaan Negara Pelabuhan 1 sampai 8. Di kawasan timur Indonesia sendiri terdapat 4 perusahaan negara pelabuhan, yaitu PN Pelabuhan Banjarmasin, PN Pelabuhan Makassar, PN Pelabuhan Bitung, dan PN Pelabuhan Ambon. Tahun 1964 sampai 1969, pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1/1969 dan Peraturan Pemerintah 19/1969 yang melikuidasi perusahaan negara pelabuhan menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan atau BPP yang dipimpin oleh administrator pelabuhan sebagai penanggung jawab tunggal dan umum di pelabuhan. Dengan kata lain, aspek komersial tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Port Authority. Tahun 1969 sampai 1983, pengelolaan pelabuhan dalam likuiditas dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1/1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18/1969. Dengan adanya penetapan itu, pelabuhan dibubarkan dan Port Authority digantikan oleh BPP. Tahun 1983 sampai 1992, status pelabuhan dalam likuidasi yang dikenal dengan BPP berakhir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 yang menetapkan bahwa pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum atau Perum. Tahun 1992 sampai dengan sekarang dilandasi oleh pertimbangan peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan serta dengan melihat perkembangan yang dicapai oleh Perum Pelabuhan 4. Pemerintah menetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 bahwa pengelolaan pelabuhan di wilayah Perum Pelabuhan Indonesia 4 dialihkan bentuknya dari Perum menjadi Persero. Selanjutnya, Perum Pelabuhan Indonesia 4 sebagai Persero memiliki pemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia 4 yang berkantor pusat di Jalan Soekarno, Nomor 1 Makassar, sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan pada saat ini telah dialihkan ke Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pelabuhan Manado dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 dan memiliki sejarah perkembangan kepelabuhanan di Sulawesi Utara. Pada saat itu, Pelabuhan Manado memiliki peran yang sangat strategis untuk kepentingan pemerintah dan perdagangan kopra dan hasil pertanian atau perkebunan dari Sulawesi Utara yang dikirim ke daerah lain, antara lain ke Pulau Jawa, dengan pelayaran kapal-kapal milik Belanda. Pembangunan dermaga, gudang, dan fasilitas penunjang lainnya dibangun pada tahun 1935 oleh pemerintah Hindia Belanda
dan pada saat itu fungsi Pelabuhan Manado sebagai pintu gerbang Sulawesi Utara hingga tahun 1967. Tahun 1967, kegiatan kapal-kapal di atas 500 JT dipindahkan ke Pelabuhan Bitung yang mulai dibangun pada tahun 1953 karena alasan kondisi geografis serta beban kerja Pelabuhan Manado saat itu sudah maksimal dan kurang mendukung secara operasional. Namun dalam kenyataan hingga saat ini, Pelabuhan Manado masih dibutuhkan oleh pemerintah untuk melayani pelayaran ke pulau-pulau di sekitar Sulawesi Utara. Selain itu, eksistensi Pelabuhan Manado masih dibutuhkan. Pelabuhan Manado dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 dan memiliki sejarah perkembangan kepelabuhanan di Sulawesi Utara. Pada saat itu, Pelabuhan Manado memiliki peran yang sangat strategis untuk kepentingan pemerintah dan perdagangan kopra dan hasil pertanian atau perkebunan dari Sulawesi Utara yang dikirim ke daerah lain. Antara lain ke Pulau Jawa dengan pelayaran kapal-kapal milik Belanda, pembangunan dermaga, gudang dan fasilitas penunjang lainnya dibangun pada tahun 1935 oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan pada saat itu, fungsi Pelabuhan Manado sebagai pintu gerbang Sulawesi Utara hingga tahun 1967. Tahun 1967, kegiatan kapal-kapal di atas 500 JT dipindahkan ke Pelabuhan Bitung yang mulai dibangun pada tahun 1953 karena alasan kondisi geografis serta beban kerja Pelabuhan Manado saat itu sudah maksimal dan kurang mendukung secara operasional. Namun, dalam kenyataannya, hingga saat ini Pelabuhan Manado masih dibutuhkan oleh pemerintah untuk melayani pelayaran ke pulau-pulau di sekitar Sulawesi Utara. Selain itu, eksistensi Pelabuhan Manado masih dibutuhkan untuk melayani kapal-kapal dengan JT di bawah 600 JT. Bahkan saat ini ukuran kapal terus mengalami peningkatan hingga 750 JT. Berikutnya, visi misi dari perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan pengelola pelabuhan yang terintegrasi, berdaya saing tinggi, dan bertaraf internasional. Sedangkan misi perusahaan yang pertama, menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur. Kedua, menyediakan jasa kepelabuhanan dan non-kepelabuhanan atau penunjang yang terintegrasi dengan berorientasi pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, menciptakan transformasi untuk mendorong pengembangan profesional dan personal bagi kesejahteraan karyawan. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder internal dan eksternal secara berkelanjutan. Dan kelima, memaksimalkan nilai pemegang saham secara berkelanjutan atau stakeholder. Kita masuk dalam hasil pembahasan. Evaluasi perlakuan akuntansi piutang tak tertagih pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero, Cabang Manado. Penggolongan piutang menurut PT Pelindo 4 Persero Cabang Manado yaitu piutang yang belum termasuk dalam kategori umur piutang dan yang sudah termasuk umur piutang 0-30 hari dan 31-60 hari tergolong dalam piutang lancar dan pihak perusahaan mengeluarkan surat peringatan yang pertama atau surat konfirmasi piutang. Apabila jika dalam jangka waktu 8 hari pihak pelanggan tidak dapat melunasi piutang tersebut, maka pihak perusahaan akan mengeluarkan lagi surat peringatan atau surat konfirmasi piutang yang kedua. Piutang dengan umur 91 hari hingga 150 hari dikategorikan menjadi piutang kurang lancar dan dikategorikan menjadi piutang tak tertagih saat pelanggan pengguna jasa tidak dapat melunasi dalam jangka waktu lebih dari 150 hari. Pengakuan piutang tak tertagih. Berdasarkan teori PSAK nomor 55 revisi 2014 yang menyatakan pengakuan piutang tak tertagih yaitu pada setiap pelaporan keuangan harus dievaluasi jika terdapat bukti objektif aset keuangan mengalami penurunan nilai. Maka jika dibandingkan dengan pengakuan piutang tak tertagih pada perusahaan PT Pelindo 4 Persero Cabang Manado, yaitu pada saat perusahaan
melakukan estimasi terhadap sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dengan menggunakan metode pencadangan atau penyisihan untuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pengukuran piutang tak tertagih. Berdasarkan teori para ahli dan PSAK nomor 55 revisi 2014, piutang tak tertagih diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai kini arus kas masa depan yang terjadi, dan pengukuran ditujukan untuk menyajikan jumlah yang harus dicatat sebagai piutang. Maka, jika dibandingkan dengan pengukuran piutang tak tertagih pada perusahaan, yaitu diukur dari selisih antara nilai tercatat piutang yang diakui dengan nilai realisasi piutang atau piutang bersih, piutang neto, sehingga dapat diketahui adanya piutang tak tertagih. Dan jumlah selisih tersebut dicatat pada laporan posisi keuangan dengan nama akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang, serta pada laporan laba rugi dengan nama akun beban penyisihan piutang usaha. Pencatatan piutang tak tertagih. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan oleh ahli Kieso et al., pencatatan piutang tak tertagih dengan metode penyisihan atau pencadangan yaitu mencatat beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Maka jika dibandingkan dengan pencatatan piutang tak tertagih pada PT Pelindo 4 Persero Cabang Manado, dilakukan dengan metode pencadangan yang dilakukan setiap akhir tahun, dan jika dibandingkan dengan teori, maka pencatatan yang dilakukan perusahaan telah sesuai, yaitu dengan cara mencatat beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan piutang tak tertagih. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh ahli Dwi Martani dan menurut PSAK 50 dan PSAK 60, Ikatan Akuntansi Indonesia 2014, Instrumen Keuangan, bahwa penyajian dan pengungkapan piutang tak tertagih yaitu nilai piutang yang disajikan di laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Karena penyajian piutang tak tertagih tidak dilakukan secara langsung, tetapi menurut nilai sekarang yang telah mengalami penurunan nilai, serta pengungkapannya harus dilakukan secara tepat dan jelas sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Kemudian jika dibandingkan dengan penyajian dan pengungkapan piutang tak tertagih pada PT Pelindo 4 Persero Cabang Manado, maka penyajian dan pengungkapannya telah sesuai dengan teori, yaitu tidak disajikan secara langsung, melainkan disajikan dengan cara nilai piutang yang diakui dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang, sehingga memperoleh nilai realisasi bersih atau nilai piutang neto sebagai piutang usaha, dan pengungkapannya di dalam laporan posisi keuangan neraca serta laporan laba rugi sudah diungkapkan secara tepat dan jelas, sehingga pengguna laporan keuangan perusahaan bisa memahami dengan baik. Pengaruh piutang terhadap laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero Cabang Manado. Pengaruh piutang terhadap laporan keuangan perusahaan, jika dilihat dari piutang perusahaan yang tertagih, maka akan berdampak pada kenaikan piutang bersih. Akibat dari kenaikan piutang bersih yaitu akan meningkatkan harta perusahaan. Meningkatnya harta perusahaan menunjukkan bahwa posisi keuangan perusahaan berjalan dengan baik dan stabil. Kenaikan piutang bersih pada laporan neraca akan menurunkan risiko kerugian piutang perusahaan. Sedangkan pengaruh piutang jika dilihat dari piutang tak tertagih akan menimbulkan cadangan kerugian piutang perusahaan sehingga menyebabkan menurunnya piutang bersih perusahaan. Cadangan piutang tersebut menunjukkan risiko perusahaan, sebab risiko perusahaan tersebut dapat berdampak besar apabila pelanggan tidak melunasi hutang atau kewajiban yang terkait dengan pembayaran tagihan piutang. Untuk meminimalisir dampak atas pencadangan piutang perusahaan, maka perusahaan membuat kebijakan berupa jatuh tempo piutang kepada pihak pelanggan dan denda berupa pemberhentian kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan. Jika sampai dengan batas waktu hari jatuh tempo pembayaran piutang pelanggan tidak melunasi hutangnya atau memenuhi kewajibannya, maka pihak perusahaan mengambil tindakan berupa pemberhentian pemberian pelayanan jasa pelabuhan serta pemutusan kerjasama antara pihak perusahaan dan pihak pelanggan pengguna jasa kepelabuhanan. Dengan adanya pencadangan kerugian piutang,
akan berdampak pada penurunan aset perusahaan, serta akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dan menunjukkan posisi perusahaan yang kurang baik. Untuk memperkecil risiko kerugian tersebut, maka perusahaan harus lebih ketat lagi dalam hal kebijakan penagihan piutang, serta pembayaran piutang dari pihak pelanggan pengguna jasa. Upaya yang dilakukan pihak perusahaan tersebut akan mencegah terjadinya kerugian perusahaan dan akan meningkatkan nilai aset perusahaan. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah penulis melakukan analisis dan mengevaluasi data perusahaan lewat hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai perlakuan akuntansi piutang tak tertagih pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero Cabang Manado, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih yang diterapkan oleh perusahaan menggunakan metode pencadangan atau penyisihan piutang. Kedua, pengakuan piutang tak tertagih diakui pada saat perusahaan melakukan estimasi terhadap sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dengan menggunakan metode pencadangan atau penyisihan untuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Yang ketiga, piutang tak tertagih diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang yang diakui dengan nilai realisasi piutang atau piutang bersih, sehingga dapat diketahui adanya piutang tak tertagih. Yang keempat, pencatatan piutang tak tertagih oleh perusahaan dicatat dengan mendebet beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Yang kelima, piutang tak tertagih pada laporan posisi keuangan neraca dicantumkan dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang, serta pada laporan laba rugi dicantumkan dalam akun beban penyisihan piutang usaha. Yang keenam, penyajian dan pengungkapan piutang tak tertagih dalam laporan keuangan perusahaan telah dilakukan secara tepat dan jelas pada laporan neraca bagian aset lancar, sehingga pengguna laporan keuangan tersebut bisa memahami dengan baik. Saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian ini kepada PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero Cabang Manado yaitu untuk lebih mengurangi piutang macet atau piutang tak tertagih, perusahaan harus lebih memperhatikan pada saat menentukan pelanggan pengguna jasa kepelabuhanan yang aman dan kurang aman dalam melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan untuk mencegah tingkat piutang tak tertagih agar tidak terjadi di kemudian hari dan meningkatkan peraturan serta untuk menghindari pelanggan agar tidak menunggak pembayarannya. Maka perusahaan perlu membuat kebijakan sanksi yang lebih ketat kepada pengguna jasa agar piutang macet atau piutang tak tertagih tidak akan terjadi lagi pada perusahaan. Demikianlah hasil presentasi skripsi saya. Diucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Terima kasih.